saya kalaupun natif. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dari UAS RE403 Programmable Logic Control atau biasa kita kenal dengan PLC. Nah, di PLC pada kali ini saya diberikan tugas, yaitu bagaimana caranya kita membuat suatu ladder diagram yang dimana terdapat pompa dan tandon air yang akan diisi dan keluar diisi secara otomatis, dan di dalam tandon air tersebut memiliki 3 buah sensor, yaitu sensor atas, sensor tengah, dan sensor bawah. Ini terkait input dan address pada terminal yang nanti akan kita gunakan di ladder diagram PLC. Nah, sebelum itu teman-teman semua wajib menginstal software CX Programmer. Yang kedua yaitu CX Designer. Nah, apa gunanya dari kedua software tersebut? Yang pertama CX Programmer. Di sini kita akan membuat suatu ladder diagram. Ini CX Programmer, ladder diagram untuk kita program sebagaimana yang akan kita inginkan. Nah, selanjutnya ada namanya CX Designer. CX Designer ini berguna untuk mendesain ataupun mensimulasikan terkait PLC yang sudah kita program di ladder diagram. Karena itulah di tugas ini kita akan membuat suatu tandon air yang akan terisi secara otomatis, dan leveling airnya akan mengikuti dari indikator sensor yang sudah ditentukan. Langsung saja kita buat di CX Programmer-nya untuk ladder diagramnya. Nah, kita buat kontak NO-nya, yaitu dengan terminal inputnya 00 sesuai dengan ketentuan yang tadi ada di Microsoft Word. Komennya tombol start. Yang kedua, kita masukkan kontak NC atau normally close dengan kontak 001 dengan nama stop. Setelah itu kita masukkan 004 yaitu dengan nama valve. Nah, valve di sini nanti berguna untuk keluarnya air dari tandon yang sudah terisi. Video ya. Selanjutnya kita masukkan coil untuk output yaitu dengan namanya saya kasih 1000 dan namanya yaitu C1. Setelah itu kita masukkan kontak NO. C1 yang sudah tadi kita berikan, dan di sini kita paralelkan. Ini salah. Oke. Selanjutnya kontak NO lagi dengan kode 1002, di mana ini berguna sebagai SB atau sensor bawah. Dan sensor bawah ini kita sambungkan di sini. Nah, setelah ladder diagram ini selesai, kita lanjut ke ladder diagram yang di nomor 1. Kita ambil kontak NO dengan kode 1000, ya pastinya yaitu C1. Kita ambil kontak NC 1001 atau nanti akan kita gunakan sebagai SA atau sensor atas. Selanjutnya kita hubungkan ke coil yang ada yaitu dengan nama coilnya
70 yang akan kita kasih nama pompa sesuai dengan ketentuan yang ada di soal. Setelah itu kita akan memberikan timer, di mana timer ini berguna untuk menghitung debit air yang masuk ke tandon yang akan kita gunakan. Kita ambil kontak NO. Nah, di kontak ini kita klik bawah, ada yang namanya P_1 skor. Nah, gunanya ini kontak debit air yang masuk akan memiliki satuan yaitu skon atau per detik. Kita sambungkan dan kita ambil new kontak PLC instruction. Instruksi di sini saya akan menggunakan add ++ D0. Selanjutnya kita sambungkan di sini dan di sini. Kita ambil new kontak instruction lagi dengan kode sama dengan DO1. Gunanya ini apa? Nanti timer akan menghitung dan hasilnya akan didapatkan di ladder diagram ini, dan hasilnya akan mendapatkan output coil yaitu 1001 atau yang sudah kita buat sensor atas. Jadi nanti sensor atas akan hidup saat timer sudah selesai yang kita buat. Selanjutnya kita ke ladder diagram kedua, kita ambil kontak NO 004 yang kita tahu yaitu ada valve di situ. Kita ambil NC normally close, kodenya 1002 yaitu sensor bawah, dan kita buat lagi timer seperti tadi. Kontak NO kita ambil nah di sini ada beberapa bagian, yaitu ada per 1 menit hitungannya, per 1 skon ataupun per 0,2 skon. Kita ambil yang 1 skon aja, 1 second maaf. Selanjutnya kita hubungkan menggunakan PLC instruction dengan kode add. Nah, tadi kan yang di atas kita buatnya plus. Gunanya apa? Saat timer itu akan bertambah. Nah, di sini kita akan buat min karena kita akan mengurangi debit air yang masuk, ataupun kita akan membuka keran valve yang nantinya kita simulasikan. Sini kita sambungkan. Kontaknya maaf, ini enggak. Oh, di sini ada yaitu instruction PLC lagi dengan kode sama dengan DO-D2. Belum kena, jadi kita hapus. Kita buat lagi sama dengan DO-D2. Kita sambungkan ke coil yaitu 1002 atau SB, sensor bawah. Nah, ini ladder diagram yang sudah kita buat untuk nanti kita simulasikan. Akan tetapi sebelum itu kita buat terlebih dahulu desain simulasi yang ada di CX Designer. Di sini setelah kita buat, kita masukkan CX Designer. Nah, ini tampilan awal CX Designer, akan tetapi
Sebelumnya tadi saya sudah membuat desain tampilan untuk simulasinya, karena apabila di video ini saya buat akan memerlukan waktu yang cukup lama untuk mendesain ini. Nah, di sini ada dua tombol, yaitu ada tombol start dan tombol stop. Nah, ini ada pompa yang nanti akan menyalurkan air ke dalam tandon, dan di tandon ini ada namanya numeral display atau display nomor yang nanti berguna mengetahui isi air yang ada di dalam tandon. Nah, di sini di kedua sensor saya masukkan juga numeral display lagi, gunanya saat saya input maksimal kapasitas air 100, maka sensor atas akan hidup, lampu hidupnya nanti akan berwarna merah, lampu akan hidup, dan otomatis pompa akan berhenti untuk memasukkan air ke dalam tandon lagi. Dan selanjutnya untuk sensor bawah saya akan inputkan 10, di mana apabila tandon kapasitasnya kurang dari 10, maka dia pompa akan otomatis hidup kembali untuk mengisi air. Dan di sini ada valve, yaitu untuk keluarnya air. Di sini kita save saja, save all. Setelah itu kita coba simulasikan. Mohon maaf. Nah, mungkin nanti teman-teman yang mungkin masih bingung dalam pembuatan desain yang ada di CX Designer ini, di sini untuk tandon air ini kita bisa melihatnya di bit. Kita ambil bit lamp, kita klik 2 kali. Di sini kita ambil color, kita select di sini. Nah, di sini kawan-kawan bisa carinya di BMP files. Ada, yaitu namanya tank nih. Nah, di sini banyak berbagai macam tank display nantinya, akan tetapi saya menggunakan tank neon dan yang lainnya. Nah, untuk pompa sendiri juga sama, ada di color shop. Nah, di sini saat saat motor hidup, maka warnanya akan yang sesuai. Contohnya kita ambil valve ya, valve neon yang saya gunakan. Nah, saat valve saya hidupkan, maka valve akan berwarna merah, dan apabila valve tidak hidup, maka valve akan berwarna putih atau abu-abu yang sudah kawan-kawan lihat di layar. Saya cancel saja. Seperti itulah cara membuat simulasi tandon yang ada di CX Designer. Selanjutnya, sebelum teman-teman simulasikan, kawan-kawan harus bisa mengkonfigurasikan dulu input ataupun coil yang ada di CX Programmer. Contohnya di sini kontak dari NO star, yaitu saya kasih kode 0.00. Nah, di CX Designer ini saya juga harus kasih titik sesuai kode yang sama, 0.00. Dan untuk pompanya 70.00 saya akan mengasihkan 70.00 dan seterusnya seperti itu, agar simulasinya sinkron dari CX Designer dengan program yang sudah kita buat. Kita coba simulasikan saja. Simulasinya ini start PLC, kita klik OK. Kita tunggu. Setelah itu kita lihat di sini, ini ada testing mode atau simulasinya. Dan di sini yang saya bilang tadi, yaitu kapasitas air apabila saya berikan input 100 contohnya, maka saat
isi air yang ada di dalam tandon atau tangki ini 100, maka sensor akan hidup dan motor akan berhenti mengisi air. Dan di sini sensor bawah akan saya kasih 10. Jadi minimal air yang ada di tandon apabila di bawah dari 10 maka motor akan hidup kembali. Kita coba start saja. Nah, saat saya start, motor akan memompa air memasuki ke dalam tandon sebanyak 1 second yang sudah tadi kita program di CX Programmer. Kita tunggu sampai 100 second yang sudah kita buat agar indikator sensor atasnya hidup. Kita coba cepetin saja. Kita coba cepetin 90. Yasmin nyari apa itu? 97, 98, 99. Nah, apabila isian tandon air yaitu dengan kapasitasnya 100, maka otomatis sensor atas akan hidup, indikator sensor atas akan hidup dan motor akan berhenti dengan otomatis dengan sendirinya. Setelah itu saya coba membuang air yang ada dalam tandon dengan klik valve atau membuka valve yang ada di simulasi ini. Nah, saat valve hidup, valve akan berwarna merah yang tadi saya jelaskan. Saat valve mati, valve akan berwarna putih. Di sini turunnya akan sebanyak 1 skon. Nah, di sini akan saya cepatkan dengan 15 skon. Di sini saya akan terus buang air sampai sebanyak 10. Nah, saat saya akan membuang air, maka motor akan otomatis hidup mengisi air dengan minimum kapasitas yang ada yaitu 10. Apabila saya tutup kembali valve-nya, maka motor akan hidup kembali sampai kapasitas maksimumnya sebanyak 100. Dan saya stopkan. Maka motor, sensor, dan lain sebagainya akan mati sesuai dengan instruksi yang kita berikan di tombol button stop tersebut. Demikian yang bisa saya simulasikan, lebih kurang mohon maaf. Mungkin teman-teman bisa mendapat referensi lain di link YouTube yang lainnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.